Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Kami dari kelompok 8 mata kuliah ilmu alamiah dasar akan menjelaskan materi mengenai konsep budaya dalam kehidupan peradaban manusia. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 8. Yang pertama, Calvin Pratama Ardiansyah. Kedua, Muhammad Marzuki Saputra. Ketiga, Wandia Marsanda Zahra Gunawan. Dengan dosen pengampu mata kuliah IAD, IBD, ISD, yaitu yang terhormat Bapak M. Nasya Agus Saputra, SHI MEI. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas secara mendalam pada penjelasan kali ini, yaitu pertama, manusia sebagai sumber kebudayaan. Kedua, konsepsi kebudayaan. Ketiga, pengertian kebudayaan. Keempat, unsur-unsur kebudayaan. Sub pembahasan yang pertama yaitu manusia sebagai sumber kebudayaan. Apabila ditelaah dari segi ilmu eksakta, manusia adalah kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia. Itu pengertian manusia jika ditelaah melalui ilmu kimia. Berikutnya, manusia merupakan kumpulan dari berbagai sistem fisik yang saling terkait satu sama lain dan merupakan kumpulan dari energi. Dan itu pengertian manusia jika ditelaah melalui ilmu fisika. Berikutnya, manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan makhluk mamalia. Itu pengertian manusia jika ditelaah dari ilmu biologi. Dalam ilmu-ilmu sosial, manusia merupakan makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan segala kegiatan, atau sering disebut dengan Homo economicus. Dan ini pengertian manusia jika ditelaah dari ilmu ekonomi. Yang terakhir, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Makhluk yang selalu ingin mempunyai kekuasaan politik dan sebagainya. Itu pengertian manusia dari ilmu sosiologi. Manusia itu terdiri dari 4 unsur yang saling terkait. Yang pertama, jasad, hayat, ruh, dan nafs. Apa itu jasad? Jasad yaitu badan kasar manusia yang nampak pada luarnya, dapat diraba dan difoto, dan menempati ruang dan waktu. Yang kedua, hayat, yaitu mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. Yang ketiga, ruh, yaitu bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran, suatu kemampuan mencipta yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan. Yang keempat, yaitu nafs. Yang dimaksud nafs yaitu dalam pengertian diri atau keakuan, yaitu kesadaran tentang diri sendiri. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Marzuki Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsepsi kebudayaan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Konjaraningrat di tahun 1986 mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Konsep kebudayaan yang dikemukakan oleh Geertz memang sebuah konsep yang dianggap baru pada masanya. Seperti dalam bukunya Interpretation of Culture, ia mencoba mendefinisikan kebudayaan yang beranjak dari konsep yang diajukan oleh Kluckhohn sebelumnya, yang menurutnya agak terbatas dan tidak mempunyai standar yang baku dalam penentuannya. Jadi,
Kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Seperti semua konsep-konsep ilmiah, konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek di luar sana yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. Pengertian kebudayaan. Secara etimologis, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Taylor dalam buku yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda, Konjaraninger mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara material dan non-material. Yang pertama ialah kebudayaan material atau bersifat jasmania, yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kebudayaan non-material atau bersifat rohania, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Marsanda. Unsur kebudayaan. Secara etimologis, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang memberikan penjelasan tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Taylor dalam buku yang berjudul Primitive Culture. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat, pada sisi yang agak berbeda. Secara lebih jelas, unsur kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia, yang meliputi kebudayaan material, yang meliputi benda-benda ciptaan manusia. Kebudayaan non-material, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar. Yang ketiga, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat, kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Kesimpulan, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan yang dikenal luas dalam masyarakat mempunyai beberapa wujud, di antaranya budaya sebagai sistem gagasan dan ide atau gagasan tentang kebudayaan. Ada juga berbagai aktivitas budaya yang tampak dari perilaku manusia setiap harinya. Secara universal, dikenal 7 unsur kebudayaan universal. Menurut Konjaraninger menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju. Wujud peradaban dapat berupa moral, norma, etika, estetika. Sekian penyampaian dari kami kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.